Ini contoh kalimat bahasa Jawa. Ono polisi brengos ijo katoke nggudak maling. Apabila kita tidak tepat di dalam memberikan tekanan-tekanan bahasa, jeda-jeda bahasa, maka bisa bermakna berbeda-beda. Yang pertama, ono polisi brengos ijo katoke nggudak maling. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Amma ba'du. Sahabat sekalian dirahmati oleh Allah, kita sudah sampai di hari ke-11. Kita akan bahas tentang bahasa verbal dan bahasa non-verbal. Pentingnya dalam berkhutbah atau berceramah atau pidato. Verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Dan di pendapat yang lain termasuk diantaranya adalah bahasa isyarat. Yang di dalam isyarat itu terdapat kode-kode huruf mulai dari A sampai Z. Sedangkan komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang umumnya menggunakan bahasa tubuh. Seperti gerakan tangan, raut wajah, gelengan kepala, tanda-tanda tertentu, tindakan, dan sebagainya. Sehingga kalau dalam bahasa sederhananya, verbal adalah berupa kata-kata. Sedangkan non-verbal adalah tanpa kata-kata. Bahasa verbal. Jadi hari ini akan kita selesaikan tentang bahasa verbal dulu. Besok insya Allah akan kita selesaikan tentang pembahasan bahasa non-verbal. Kita akan bahas tentang bahasa verbal ini terdiri dari 4 item, 4 poin. Yang pertama tentang pemahaman kita tentang komponen suara yang akan membentuk intonasi dalam berbicara, dalam berceramah, yang itu harus terlihat secara kontras dan disampaikan dengan penuh antusias. Itu bahasa verbal ringkasnya dalam pembahasan ini. Sehingga bagaimana kita memahami tentang komponen suara, sehingga kemudian kita bisa mengolah intonasi bicara kita, sehingga audiens atau jamaah itu secara kontras bisa memahami dengan baik dan juga apabila disampaikan dengan antusias. Komponen-komponen suara. Dalam bahasa Inggrisnya, orang Inggris menyebutnya dengan speech rate, yang biasa kita kenal dengan tempo bicara, yaitu seberapa cepat Anda berbicara. Volume, loudness, tentang keras, lemahnya kita berbicara. Pitch, nada, tinggi rendah nada dari suara yang kita keluarkan, khususnya dalam hal ini para penyanyi biasanya perhatian penuh dengan nada ini. Quality adalah menunjukkan interaksi emosi kita di dalam berbicara. Sehingga ketika kemudian kita bisa memahami 4 komponen ini, temponya, volumenya, nadanya, kualitasnya, maka kita akan enjoy di dalam menyampaikan dan jamaah pun akan mendengarkan dengan nyaman dan bisa memahami dengan baik. Tempo diperlukan ketika kita sedang fokus dalam kalimat-kalimat tertentu.
volume disesuaikan dengan jumlah jamaah atau suasana, kondisi. Nada yang tentunya tidak mungkin kita menyampaikan sesuatu datar, terus tinggi, terus rendah, terus maka kita harus rubah sesuai dengan keperluan. Begitupun dengan emosi kita harus kita sertakan, jangan sampai ketika kita bicara sesuatu yang lucu, kita malah menangis. Sesuatu yang sedih, malah tertawa. Maka itu justru tidak sinergi dengan apa yang kita sampaikan. Intonasi. Dari suara-suara yang ada itu, maka muncullah karakter itu memunculkan intonasi. Apa itu intonasi? Adalah lagu kalimat. Jadi semua orang dengan intonasi yang indah, yang enak, menjadikan yang mendengarkan bisa memahami kalimat-kalimat yang kita sampaikan. Sehingga seperti di depan tadi, di dalam intonasi ini tercakup ada nada, tempo, ada jeda ya, dalam jeda kalimat, sehingga perlu kemarin belajar membaca dengan kalimat yang teratur, dan volume keras lunaknya ucapan kita. Nah, apabila intonasi yang baik atau kita lakukan, maka bisa menghindarkan pembacaan teks pidato, ceramah, khutbah yang monoton, sehingga tidak menjenuhkan, membuat orang nyaman. Sekalian, kita yang ketiga adalah kita bahas tentang kontras, menampakkan perbedaan antar kalimat dengan jelas. Ketika sesuatu harus ditekan, dikeraskan, dicepatkan, dilambatkan, dibaca sahdu, dibaca teriak, itu masing-masing mempunyai posisinya. Dan itu harus tampak. Jangan sampai kemudian pada saat seperti Bung Tomo, pada saat sedang menggelorakan massa, kemudian bicaranya cukup Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi Bung Tomo dengan kerasnya mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan penuh semangat. Dan bagaimana pula kita sering menyaksikan para penceramah, para ustadz-ustadz kita yang sering, misalnya Habib Rizik Syihab, dengan penuh semangatnya memberikan pemahaman-pemahaman kepada masanya, atau kalimat-kalimat lembut. Ya, kalimat-kalimat lembut yang disampaikan oleh Agi misalnya, suaranya penuh sahdu, karena temanya tema hati. Begitu pula Zainuddin MZ, ulama mubalik sejuta umat, suaranya yang begitu menggelegar, kadang-kadang pelan, kadang-kadang begitu dihentakkan, sehingga kontrasnya begitu terasa. Nah, kita harus berlatih. Kapan kita berlatih? Nada cepat, lambat, teriak, dan sebagainya. Karena harus dibedakan itu. Jangan sampai kemudian terbalik atau tidak bisa dirasakan oleh jamaah ketika mendengarkan apa yang kita sampaikan. Yang terakhir, sahabat sekalian, para calon khotib yang dirahmati oleh Allah. Semua itu harus dilakukan dengan penuh antusias, ketulusan, semangat. Karena ini akan mempengaruhi sikap jamaah dalam menyimak dan menerima materi. Ketika penceramahnya semangat, tidak mungkin kemudian jamaahnya itu tidak semangat. Tetapi ketika dibutuhkan perasaan hati yang lembut, maka kita sentuh dengan kalimat-kalimat lembut, sehingga kemudian jamaah bisa merenung. Semangat kita untuk menyampaikan sesuatu dengan tulus, sesuai dengan kondisi dan materi yang ada, maka itu akan membuat antusiasme dari para jamaah, mempengaruhi sikap para jamaah dalam menyimak dan menerima materi. Sebagai penutup jamaah sekalian dirahmati Allah, ini adalah pengalaman yang penting. Ketika ada satu kalimat, ini bahasa Jawa. Ya. Ini contoh kalimat bahasa Jawa. Ono polisi brengos
ijo katoke nggudak maling. Apabila kita tidak tepat di dalam memberikan tekanan-tekanan bahasa, jeda-jeda bahasa, maka bisa bermakna berbeda-beda. Yang pertama, ono polisi brengos ijo katoke nggudak maling. Yang kedua, ono polisi brengos ijo katoke nggudak maling. Yang ketiga, ono polisi brengos ijo katoke nggudak maling. Atau jeda-jeda yang lain yang mungkin akan memberikan satu pemahaman yang berbeda. Ketika kita jeda, ono polisi brengos ijo berarti kumisnya yang berwarna hijau. Tetapi ketika kita jeda, ono polisi brengos, ada polisi yang berkumis ijo katoke, celananya berwarna hijau, nggudak maling, mengejar maling. Jeda-jeda ini harus kita pahami dulu maksud daripada kata-kata itu. Sehingga kita tidak memberikan kalimat yang disalahpahami oleh jamaah. Demikian insyaallah untuk pembahasan bahasa nonverbal akan kita tuntaskan besok. Mudah-mudahan Allah memudahkan. Assalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.